Lalu yang kedua, tadi saya di khutbah itu menyampaikan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damat." Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran ditimpakan pada mereka. Apa? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah nampak di antara mereka saling melaknat, saling mendoakan keburukan. Karena saling mendoakan kehancuran, kan? Hancur. Artinya kita gak boleh saling mendoakan keburukan sesama muslim, karena kita juga yang hancur. Jadi misalnya karena kemarin dukung Pak Anies, dukung Prabowo, mudah-mudahan nanti kalau ini jadi pemimpin rusak, ya kita juga yang rusak. Iya. Jangan. Kita doa yang baik-baik aja. Siapapun yang jadi, mudah-mudahan yang baik lah. Enak gitu. Yang kedua, wasyaribu al-khumur, minum khamr, ya termasuk narkoba. Yang ketiga, walabisu al-harir, yang laki-laki pakai sutra. Sutra dipakai, bukan pakaiannya dipakai. Kalau sekarang ya mungkin sutra hampir jarang. Cuma kalau laki-laki pakai pakaian perempuan banyak, pakai kalung, pakai tende, pakai anting-anting, kan biasa sekarang. Itu yang ketiga. Yang keempat, wattakhalu al-qaina, menjadikan biduanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Biasanya masyarakat Melayu kalau menikahkan anaknya mendatangkan keyboard, ya. Di sini disebut apa karaoke? Keyboard. Organ tunggal. Yang nyanyi laki apa perempuan? Hah? Kalau laki-laki gak rame ya. Memang perempuan. Nah, jadi artinya memang haram hukumnya. Kecuali kalau yang mendengar sesama perempuan gak apa-apa. Nah ini kadang-kadang lagunya diubah. Dikiranya kalau lagunya dirubah menjadi halal. Misalnya apa? Yang awalnya lagu dangdut diganti lagu sholawat. Yang mendengarkan, yang menonton laki-laki. Haram apa enggak? Kira-kira saya mau tanya sama diri saya, enggak tanya ke sampean. Misalnya di sini ada penyanyi perempuan, misalnya Sabyan atau siapa, kan banyak kan ya, Risa atau siapa. Kira-kira kita sebagai laki-laki terharu dengan sholawatnya apa orangnya kira-kira? Lupa sama sholawatnya saudara. Wah, ya apa gua mikir gitu. Jadi begitu. Itu sholawat. Nah kalau Al-Quran gimana? Ya sama saja. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ya, perempuan kalau sholat sesama perempuan, kalau azan itu boleh saja, boleh azan. Tapi suaranya gak boleh kedengaran laki-laki. Kalau suaranya kedengaran laki-laki lain, makruh. Kalau aman dari fitnah. Kalau gak aman dari fitnah, haram. Gak aman bagaimana? Nanti yang mendengar malah ingin jadi makmumnya. Waduh, kayaknya makmum sini aja tambah. Bisa haram itu. Makanya azan aja kan gak ada perempuan itu. Kalau misalnya MTQ sama sebenarnya. Kalau MTQ itu mestinya jurinya, penontonnya perempuan juga, jangan laki-laki. Karena kalau laki-laki yang jadi juri ingin lama yang kiroah itu. Kurang suwe kira. Ya namanya laki-laki lah. Laki-laki tetap laki-laki memang. Karena kita ini kan normal kan. Apalagi di Sumatera ini banyak madu. Tambah normal itu. Madu asli ya? Madu asli ya. Jadi memang apa ini ya, memang gak boleh memang.
Tapi umum. Saya ini kadang bingung, mengapa ceramah kiai ini maulid diharamkan sama Wahabi, dan diterangkan maulid ini boleh, ini dalilnya. Ternyata ketika pelaksanaan ada haram-haramnya. Apa contohnya? Kadang yang mimpin sholawat perempuan. Loh, ya apa ini yang mimpin perempuan? Kadang yang jadi qori itu qoriah perempuan. Memang nggak boleh. Malah saya pernah itu di Sumatera juga, di Lampung, acara perempuan yang nyanyi ke depan, ya kayak artis gitu, masih muda, mungkin 22 atau berapa, cantik. Yang nonton laki perempuan. Saya perhatikan yang laki-laki gak berkedip itu. Ini apa terharu sama sholawatnya sama orang ini? Kok khusyuk banget itu? Memang ini ya, memang banyak yang parah memang ini. Itu yang keempat ya. Kemudian artinya itu tetap haram lah, tetap haram. Kalau memang maulid Nabi, ya sebaiknya ya diperkecil yang itu. Kalau bisa ya dihilangkan. Kecuali khusus perempuan. Kalau memang daerah situ ada qoriah perempuan, ada pembaca perempuan, buat khusus perempuan aja. Jangan digabung-gabung. Karena gak boleh saudara baca sholawat kalau sambil maksiat itu gak dapat pahala, dapat dosa malah. Misalnya kan ada sholawat koplo, tahu sholawat koplo di YouTube itu gak dapat pahala, malah bisa kufur itu, bisa murtad kalau dianggap bagus. Nah, baca sholawat itu kan mengagungkan Rasulullah. Coba misalnya ya, saudara, gak usah Rasulullah lah, saudara punya kiai, punya guru, diundang ke sini, ternyata diundang suruh nonton koplo. Kira-kira itu penghormatan apa penghinaan? Kan penghinaan. Kadang-kadang karena baca sholawat, walaupun koplo, dikira sudah langsung berubah menjadi halal itu. Gak bisa gitu. Jadi hati-hati masalah ini. Karena orang kadang-kadang cuma mengira-ngira itu. Atau misalnya baca sholawat untuk menghina orang. Kemarin kan ada ya, ini konflik nasab antara kelompoknya Imaduddin, lalu kelompoknya Gufron, sama yang kontra mereka. Sampai bikin syair-syair menghina Habib-Habib, ada sholawatnya. Loh ini gak boleh, ini sholawat untuk menghina orang. Sholawat itu mengagungkan Rasulullah. Enggak, Rasulullah kan tahu kita baca sholawat. Gimana kalau kita tahu misalnya? Kita diberitahu oleh orang melakukan pelanggaran agama, kan pasti marah itu. Enggak taklim namanya. Ya memang salah kaprah sekarang ini. Artinya masyarakat itu banyak meninggalkan hukum dan enggak tahu pada hukum. Memang terjadi pergeseran saudara. Saya sering memang kadang-kadang maulid Nabi, ternyata yang baca sholawat mimpin di atas perempuan semua. Apa? Kadang ceramahnya perempuan juga ya. Pusing begini. Mengapa? Perempuan itu boleh berceramah, cuma kalau laki-laki mendengar harus pakai tabir. Karena kalau laki-laki gak pakai tabir, gak berkedip yang menonton. Percaya gak berkedip, betul? Gak dapat pahala gitu itu. Malah nambah keras hati. Kalau perempuan mestinya untuk sesama perempuan, jangan untuk laki-laki. Boleh perempuan ya ceramah di depan laki-laki tapi pakai hijab, kemudian tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu artinya apa? Dia gak tertarik sama jamaahnya, jamaahnya gak tertarik sama dia. Kalau ada tertarik, haram hukumnya.
Tapi kalau orang normal macam kita, masa gak tertarik itu? Mungkin yang gak tertarik yang sudah kakek-kakek, yang sudah batuk-batuk, yang sudah gak kuat duduk, mungkin baru itu halal mendengarkan. Memang ini banyak problem ya. Jadi kalau di daerah-daerah kita mau mendatangkan penceramah perempuan, khususkan jamaah perempuan aja. Kalau laki-laki sesama laki-laki. Di Jambi ada juga penceramah perempuan. Banyak. Jamaahnya laki-laki juga. Kadang-kadang ya memang untuk menarik jamaah datang gitu. Saya ini pernah diundang ke Papua dulu. Undangan kedua di masjid itu kok tambah ramai. Saya heran, apa saya ini tambah viral, tambah keramat, kok tambah ramai membeludak. Setelah lihat baliho, ternyata penceramahnya dua. Satu KH Idrus Ramli dari Jawa Timur, kedua ustazah artis dari Jakarta. Oh, kayaknya ini yang keramat, bukan saya yang keramat. Begitu giliran ustazah, jamaah laki-laki maju semua ke depan. Karena artis memang cantik orangnya. Akhirnya saya ke belakang. Saya ini dipanggil kiai sama orang, masa duduk mau gini-gini. Akhirnya saya pamit ke belakang, ke kamar itu. Kenapa kiai? Istirahat dulu lah, capek. Masyarakat kita suka-suka gitu. Ya kadang karena nggak tahu itu. Ya perlu diberitahu lah. Diberitahu. Jangan nggak diberitahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.